Ya, baik para penikmat YouTube Gedayatin Duafa yang saya hormati, kita lanjut ke pertanyaan. Kita masuk di meja sekretariat Yayasan Gedayatin Duafa. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya lagi mencoba mendekati 2 orang wanita dan dia dua-duanya berteman dengan saya. Saya bingung Pak Ustadz, harus pilih yang mana? Bagaimana saya harus memilihnya Pak Ustadz? Nah, emang yakin itu cewek dua-duanya demen-demen sama sampean? Ya, kalau udah ya, pertanyaan itu aja, pertanyaan balik, emang udah yakin dua-duanya mau? Nah, kalau dua-duanya mau, maka gampang urusan. Yang repot ini kan kalau dua-duanya nggak mau. Lah dua-duanya nolak, nggak ribet. Jadi bertepuk sebelah tangan. Pede. Nah, oke lah kita ambil poin dua-duanya nih mau nah. Kita ambil poin dua-duanya mau. Ya walaupun juga sebenarnya saya nggak tahu. Dua-duanya mau. Terus ini dua-duanya teman. Wah ini rada-rada ribet juga nih. Pasti ada salah satu harus dikorbankan. Udah pasti memang harus dikorbankan. Nggak mungkin dua-duanya kita garap. Jadi ya kalau memilih tinggal tergantung kita harus memilih dari sisi yang mana dulu nih perempuan atau wanita ini. Ya pasti kita akan memilih yang unggul dong, unggul dalam segala hal. Ya. Kalau berdasarkan ajaran agama Islam, ya kalau dalam memilih wanita itu yang pertama itu kan imannya dulu. Setelah imannya bagus, terus akhlaknya juga bagus, ya agamanya memang bagus, ya setelah itu baru beranjak ke poin selanjutnya, yaitu kalau kita ya wajahnya, terus juga setelah itu keturunannya. Kalau memang poin pertama sudah bagus, poin pertama nih misalnya dua-duanya sama-sama bagus, agamanya dua-duanya bagus, terus akhlaknya dua-duanya cakep. Nah, terus yang kedua nih, ya pasti kalau wajah mah pasti beda. Cuma memang kan kalau bicara masalah cantik itu kan relatif, tinggal tergantung siapa yang menilai. Kadang-kadang kalau si A yang menilai, ini sebenarnya wanita yang satu ini sebenarnya kurang cantik. Nah, lebih cantik wanita kedua karena memang kriteria dia dalam penilaian wanita ini lebih ke nomor 1, ya pasti akan dia katakan wanita yang satu yang cantik, bukan wanita nomor 2. Nah, jadi memang kalau masalah kecantikan itu memang relatif. Sebenarnya memang kalau untuk menentukan, karena menurut saya kalau bicara wajah ini kan pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia pasti akan berubah. Apalagi ditambah dengan seiring dengan kekurangannya faktor ekonomi, itu pasti akan cepat merubah penampilan si wanita tersebut. Ya memang yang namanya ekonomi ini sebagai penunjang utama. Kalau misalnya si wanita itu wajahnya itu bisa cepat berubah menjadi ya pasti akan menjadi lebih tua kelihatannya, terus ya kurang menarik lagi. Nah itu pasti dan memang tidak bisa dibohongi, masalah faktor ekonomi itu paling utama penunjang. Karena biasanya wanita dengan ditunjang perekonomian dalam keluarga yang mapan, biasanya dia akan terlihat lebih seger, terlihat lebih fresh, terlihat lebih cantik. Karena memang ya dia tidak pusing dengan urusan rumah tangganya. Ya jadi kalau menurut saya memang yang paling pertama adalah masalah agamanya, yang poin paling penting ditentukan. Yang kedua lebih kepada sebenarnya keturunannya. Dia dari keturunan keluarga yang baik-baik atau tidak, keluarga yang bagus atau tidak. Ini sebenarnya menjadi penunjang utama. Karena yang namanya kalau nanti mau berumah tangga, untuk memilih istri ini
rasanya wajah itu sebenarnya bisa ya dari zaman sekarang lah, wajah bisa mau kita mau bentuk seperti apa, mau dibuat seperti apa itu sekarang udah bisa semua. Yang penting ada duit. Sekarang banyak salon, sekarang juga banyak tempat skincare, terus juga sekarang juga udah banyak, kalau gigi kurang rapi sekarang juga udah bisa pasang kawat gigi. Apa sekarang yang nggak bisa? Semua bisa, semua bisa dirubah selagi kita memang ada duit. Intinya ada duit. Makanya sebenarnya kalau faktor yang harus kita jadikan acuan untuk menentukan memilih wanita yang mana kita pilih, pertama adalah agamanya yang baik dan bagus, akhlaknya yang bagus, dan yang kedua adalah keturunannya dari keturunan orang-orang keluarga yang baik dan juga keluarga yang bagus. Karena yang namanya rumah tangga itu nanti akan membawa baik buruknya rumah tangga kita adalah dari akhlak dan juga agama yang baik si istri itu. Yang itu yang nanti akan menentukan keluarga kita baik atau tidak baik. Terus kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ketika hati ingin segera menikah, apa yang harus kita lakukan? Jangan beli duit, ya, nikah aja. Siapin duit, gitu. Kerjanya nggak ada. Nah, kan pertanyaannya justru menjadi ribet. Nah sekarang cewek belum ada, pengen nikah, duit juga belum kumpul, belum gablek, dan mau nikah, gimana ceritanya? Kan faktor kalau mau nikah kan faktor yang harus ada adalah perempuannya. Yang kedua adalah duit buat maharnya. Kalau nanti mah di ijab kabul pernikahan, rukunnya bukan itu. Rukunnya memang ada sepasang manusia yang berlainan jenis, yaitu perempuan dan laki-lakinya. Terus ada walinya dan juga ada nikah, ada saksi, dua orang saksi, dan juga ada maharnya. Karena mahar merupakan faktor wajib dan rukun dalam sebuah pernikahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi saya bilang, persiapkan diri, persiapkan calon perempuannya, dan juga persiapkan materinya. Karena kita kalau mau mempersunting seorang wanita, yaitu pastinya harus ada harus ada mahar. Selain mahar juga nanti kita harus ada yang namanya, kalau budaya kita di Indonesia itu ada yang namanya uang lamaran. Lamaran sekarang lumayan. Kalau bicara kita di Indonesia pada umumnya nih, apalagi Jakarta ya. Kalau Jakarta itu kan, kalau buat orang Jakarta, karena memang kehidupannya di tengah kota yang metropolitan, secara otomatis biaya hidupnya cukup tinggi, dan juga memang ini mempengaruhi nanti dengan biaya untuk pernikahan itu memang pasti akan cukup tinggi juga. Ya, karena memang sekarang kalau Jakarta apa-apa mahal, ya mau nggak mau ini harus mengikuti biaya ini. Kalau mahar mah ya waktu pakai cincin kawat aja itu jadi, itu kalau bicara mahar. Cuma kan di kehidupan sekarang nggak mungkin pakai kawat biasa sebagai kita jadikan mahar. Untuk kawat biasa kita bentuk cincin kita jadikan mahar, itu kan juga nggak mungkin. Karena bagaimanapun wanita yang kita nikahi ini nilainya sebenarnya itu ditentukan dari besarnya mahar yang kita berikan. Kalau kita kasih mahar asal-asalan, berarti kita mau menikahi perempuan yang asal-asalan juga. Ya, kita sih berupaya sebagai kaum Adam nih, ya kita berupaya semaksimal mungkin kita kasih yang terbaik buat calon istri kita. Jadi jangan kasih asal-asalan kalau buat calon istri. Kasihlah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Lalu pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa doa kita minta jodoh belum dikabulkan juga? Padahal sudah setiap malam saya terus meminta.
ya berarti ada yang kurang dalam doa tersebut gitu. Jadi ini kadang-kadang ya doa ya cuma doa doang tanpa didukung oleh penunjang yang lain. Dan kalau doa minta, ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik ya Allah, tapi tidak didukung dengan ibadah kita yang terbaik. Sebenarnya kan kalau doa itu memang harus didukung dengan ibadah kita, ibadah yang terbaik agar cepat dikabul. Karena kalau cuma sama lah kalau kita misalnya kalau misalnya di sebuah pekerjaan atau sebuah perusahaan kita kerja, kita pengen hasil yang terbaik, kita pengen mendapatkan gaji atau posisi yang jabatan yang terbaik, pasti secara otomatis kita itu harus berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, dan juga melakukan apa-apa yang terbaik yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan tersebut. Makanya nanti dia tidak bohong, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu kalau peribahasa. Berusaha tidak mungkin mengkhianati hasilnya. Gitu. Kalau berusahanya maksimal, secara otomatis pasti hasilnya juga akan maksimal. Ya, tadi seperti doa ya, memang doa memang harus doa yang terbaik diiringi dengan menunjang ibadah juga yang terbaik, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya, agar Allah cepat mengabulkan doa kita. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sudah punya calon pendamping, tapi saya belum berkecukupan secara materi. Saya sudah berusaha, tapi kondisi memang lagi sulit. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk bisa menikah, tapi nggak punya duit? Mau nikah nggak punya duit. Iya, sebenarnya begini ya. Jual aja mati. Jual motor yang ada. Ya, sebenarnya begini. Kalau yang tadi saya katakan di awal pertanyaan awal, bahwasanya memang selain kita faktor physically, wajah, dan juga memang ada faktor lain yang dapat mendukung kita, yaitu masalah kecukupan materi. Apakah itu menjadi faktor dominan? Oh tidak. Segala sesuatu ini bisa kita bicarakan dengan, kalau misalnya udah punya ya, ini kalau kita udah punya calon pendamping hidup kita, udah serius untuk mau nikah, ini sebenarnya semua bisa dibicarakan. Nggak harus saklek dengan wah gua harus ngasih sekian, gua mesti mahal sekian. Nggak harus seperti itu. Sebenarnya pihak wanita itu sebenarnya yang paling menjadi pegangan buat mereka adalah ketika misalnya si laki-laki itu serius untuk memasuki atau menapaki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan berumah tangga. Sebenarnya keseriusan ini yang menjadi poin-poin paling utama sebenarnya untuk kaum perempuan, untuk kaum wanita. Karena sekarang mohon maaf, ya apalagi di zaman sekarang ini banyak banget ya bukan cuma ini ya, laki-laki yang memang kalau bahasa sekarang laki-laki buaya ya katanya buaya darat lah, atau misalnya kalau bahasa kerennya apa, kalau laki-laki yang banyak ceweknya Krokodil. playboy namanya ya. Kalau itu laki-laki playboy namanya. Ya, jadi sekarang itu memang ya banyak juga perempuan-perempuan di PHP-in sama laki-laki, itu banyak. Ya walaupun sebaliknya juga nggak sedikit, laki-laki di PHP-in sama perempuan juga nggak sedikit. Tapi memang dua pihak ini, terutama perempuan, mencari sebenarnya faktor yang paling utama sekali adalah keseriusan si laki-laki tersebut untuk menikahi wanita yang memang dia inginkan, memang yang dia cintai. Jadi memang ya
tidak bisa kita pungkiri kondisi ekonomi kita saat ini di tengah wabah virus corona yang masih merajalela, hampir kurang lebih sudah 1,5 tahun lebih, hampir menapaki 2 tahun. Wabah ini belum juga usai, malah memang sudah kurang lebih hampir sudah berjalan 1,5 bulan, malah hampir mau masuki 2 bulan kita diberlakukan sistem PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, program pembatasan kegiatan masyarakat. Ini memang membatasi betul ruang gerak kita sebagai masyarakat dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki di luar sana, baik yang bekerja maupun yang orang berusaha atau dagang. Yang bekerja kantor memang tidak bisa buka secara full sehingga karyawan dikurangi dari 100% hanya 25%. Yang dagang pun seperti itu, tidak bisa berdagang karena memang dibatasi, tidak boleh ada kerumunan, dan dikhawatirkan memang ada kerumunan ketika ini memang diizinkan untuk berdagang. Dan ini memang menjadi ya sedikit problem buat kita kaum laki-laki. Ya, tadi katanya saya pertanyaan di masa sulit seperti ini memang kita susah untuk mencari nafkah, sehingga ya boleh dikatakan secara materi kita memang lagi rada kurang, lagi ngepres, kalau lagi ngepres. Jadi ini dapat mempengaruhi si laki-laki untuk memiliki keberanian untuk menikahi perempuan yang diinginkan atau wanita yang diinginkan. Tapi sebenarnya semua bisa dibicarakan, karena semua juga paham, semua juga tahu kondisi sekarang ini bukan cuma kita yang memang, atau bukan cuma si penanya nih yang mengalami kondisi seperti ini, semua juga mengalami kondisi seperti sekarang ini, sehingga memang segala sesuatu kalau kita bicarakan dari hati ke hati dengan jujur, dengan terbuka, insya Allah semua pasti akan ada jalan keluarnya. Nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya, itu pasti. Karena memang ya jujur aja, ini kalau bicara pengalaman saya juga dulu waktu masih bujang, saya dulu bukan seorang bujangan, seorang laki-laki yang memang secara materi ini mapan, tidak. Saya juga bukan bujang yang mapan, saya juga bujang yang memang secara kehidupan pas-pasan, terus penghasilan juga memang tidak tetap, dan itu dengan tekad kuat, dengan hati yang bulat, saya coba maju. Pertama ya kita coba, saya bicara dulu dengan wanita yang memang saya mau nikahi sebagai istri saya untuk rumah tangga. Saya bicara jujur, saya bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya coba ungkapkan kepada wanita yang memang saya mau nikahi. Nah, ini sebenarnya berbagi cerita aja, berbagi pengalaman. Ya, kalau dibilang ini curhat lagi. Bukan. Ini sebenarnya ya sebagai contoh aja, biar juga ini jombloers jangan langsung down dengan kondisi sekarang, jangan. Saya juga dulu, saya bicara empat mata dengan wanita tersebut. Saya katakan saya kepengen serius, walaupun sebenarnya kalau anak-anak sekarang kan pakai pacaran. Mohon maaf, kalau dalam Islam memang tidak ada pacaran, tidak ada pacaran. Tapi memang kondisi sekarang ini anak-anak sekarang ya bagaimana katanya ya gimana kita mau nikah kalau pacaran aja belum gitu. Padahal sebenarnya ada cara-cara lain dalam Islam memang yang sudah diatur, yang sudah sesuai dengan rule-nya, yang sudah dibuat sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan jalurnya. Nah, saya memang waktu itu saya tidak ada pacaran, cuma memang saya berteman biasa aja, terus karena memang intensitas ketemuannya memang
cukup sering. Pada akhirnya ya saya coba memberanikan diri dengan segala kekurangan saya, dengan segala keterbatasan saya coba ngomong, saya bilang saya pengen melamar kamu. Tapi sebelum dijawab, bahwasanya ini asal kamu tahu, ini saya kerja, penghasilan saya tidak tetap setiap bulan. Kadang yang namanya, mohon maaf, dulu saya bekerja di sebuah kantor, tapi memang posisi saya adalah sebagai, kalau bahasa ininya mah marketing, tapi kalau bahasa kerennya di saya itu account executive. Dan memang dunia marketing itu kan memang penghasilan tidak tetap. Itu berdasarkan dari penghasilan. Jadi bonus dari sebuah penghasilan, dari penghasilan yang kita kerjakan. Saya tidak tetap. Saya bilang kadang-kadang banyak, kalau lagi banyak. Kalau lagi kagak, ya kagak. Jadi dikit, ya dikit. Jadi tidak stabil dalam setiap bulannya. Siklusnya memang berubah-berubah, tidak stabil. Nah, terus juga sekarang saya juga tidak bisa memberikan mungkin seperti orang kebanyakan yang memang kalau mau ngasih mahar ataupun ngasih lamaran ini cukup besar nilainya. Saya sih semampunya saya. Saya punya sekian. Saya bilang, saya punya sekian. Terus buat mahar sekian, buat lamaran sekian. Kira-kira mau nggak? Ini saya keluarkan dari uang tabungan saya, bukan. Saya tidak minta kepada orang tua saya, saya tidak minta kepada keluarga saya. Ini murni pure tabungan saya dari hasil keringat saya mencari nafkah selama ini. Karena memang mungkin keseriusan kita dalam berbicara, terus juga niat kita yang bulat dengan hati memang yang memang sudah mantap, ya itulah jadi penilaian utama si wanita tersebut. Makanya dia bilang, ya udah, saya terima dengan segala kekurangan, untuk yang namanya materi nanti bisa kita cari setelah kita berumah tangga. Nah, itulah memang ini contoh ya yang saya alami langsung gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita dalam kondisi sulit secara ekonomi, tapi memang rasanya nih kayaknya timingnya udah tepat nih, timing udah tepat buat kita ngomong sama cewek, atau kita mau nikah gitu, mau menikahi wanita yang memang kita idam-idamkan, timingnya udah tepat, udah ngomong aja. Jadi jangan pakai ntar mundur maju cuma lantaran gara-gara aduh ekonomi kayak begini, nyari duit susah, gimana ntar gue mau ngapain anak orang gitu. Ya, ini nggak usah berpikir seperti itu, maju aja dulu. Ya sama, kalau tadi bicaranya gimana gue mau ngapain anak orang, sama. Saya juga dulu ya, saya alami seperti itu. Sama, kita berpikirnya nih, gue mau buat gue aja kurang, gitu. Tapi bagaimana sekarang kalau gue mau nikah, gimana gue mau ngapain anak orang nih? Dengan apa gue ngapain anak orang? Gitu. Nah, kalau selama ini gue aja kurang, tapi memang itu terpatahkan setelah saya menikah. Itu terpatahkan, pemikiran itu terpatahkan secara langsung gitu. Jadi makanya jangan pernah berpikir macam-macam dah. Urusan rezeki memang udah dijamin sama Allah. Yang namanya rezeki di dunia ini udah dijamin sama Allah. Banyak dikitnya itu tergantung nanti dari usaha kita dan juga tergantung dari keridhaan Allah gitu. Kalau kita udah berumah tangga, secara otomatis dua insan manusia ini rezekinya itu dijadikan satu. Makanya tadinya kita cuma sendiri, ya kita berarti rezeki kita doang. Tapi kalau kita udah berumah tangga, ini ada rezekinya istri yang memang haknya dia yang sudah ditentukan oleh Allah, itu menjadi satu. Rezeki kita dan rezeki istri, makanya dua jadi satu, itu akan menjadi lebih besar gitu. Makanya saya alami betul, dan ini terpatahkan. Ya, baik para jamaah sekalian dan juga para jombloers YouTube ya Iqra Yatim Duafa. Ini memang karena waktu yang membatasi kita, saya tidak dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja sekretariat Iqra Yatim Duafa, dan juga tidak bisa menjawab seluruhnya. Ini hanya baru sebagian saja, bahkan baru sepertiganya yang baru saya bisa bacakan.
Tapi nanti jangan khawatir, kita akan coba lanjut nanti di episode-episode lainnya, episode selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaannya akan kita simpan untuk kita nanti kita bahas pada episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rizki yang halal dan yang thayyiban, dan juga kepada para jombloers dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua segera mendapatkan wanita yang Anda idam-idamkan, dan mudah-mudahan Allah mengijabah segala doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita semua, ikhtiar Anda untuk mencari jodoh, mudah-mudahan ini akan berbanding lurus dengan apa yang akan dihasilkan nanti. Jadi terus berusaha, terus berdoa untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, mendapatkan wanita yang menjadi jodoh idaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.